pendiri Provinsi Lampung. Dulu kita gabung dengan Sumatera Selatan. Jadi berkat Bapak Raden Muhammad Mangundiprojo, kita bisa berdiri sendiri dan membentuk Provinsi Lampung sampai dengan sekarang. Jelas ya? Oke, koleksi berikutnya silakan. Iya. Jangan dengar kakek, nah, ini adalah jenis satwa-satwa yang dilindungi di Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Lampung. Semuanya ini hewan asli yang sudah mati dan sudah diawetkan. Jadi ketahanannya sampai dengan puluhan tahun dia tidak bakalan hancur ataupun membusuk. Ya, jadi ini adalah satwa-satwa yang dilindungi di Pulau Sumatera, tepatnya di provinsi kita, Provinsi Lampung. Dengan cara apa diawetkannya? Dengan cara disuntikan cairan ke dalam tubuh hewan-hewan tersebut, sehingga dalam jangka waktu yang lama dia tidak bakalan hancur ataupun membusuk. Jelas ya? Oke, koleksi berikutnya. Ya, jadi bisa dilihat di sini. Ini ada foto gambar Gunung Krakatau pada saat meletus. Gunung Krakatau meletus di tahun 1883, menyebabkan tsunami yang sangat dahsyat. Tinggi gelombang tsunami mencapai 12 meter. Korban jiwa berjatuhan sebanyak 37.000 korban jiwa. Jadi sudah bisa dibayangkan ya betapa dahsyat ya pada saat Gunung Krakatau meletus di tahun berapa? 1883. Oke, koleksi berikutnya. Ya, jadi bisa dilihat di sini, ini adalah jenis batuan dan mineral yang terdapat di Provinsi Lampung. Apa aja? Ada minyak bumi, batu bara, batu pasir, batu akik, gemping, kuarsit, dan juga batu marmer. Oke, berikutnya. Sekarang kita masukin zaman prasejarah. Kenapa dikatakan zaman prasejarah? Karena usianya sudah di atas 1000 tahun. Ini ada Homo erectus, ini ada berbagai macam peninggalan dari Homo erectus yang usianya di atas 1000 tahun. Kemudian ini ada Homo sapien. Ini ada berbagai macam kepala tengkorak peninggalan dari Homo sapien yang usianya sudah di atas 1000 tahun. Ya, berikutnya ini ada menhir dan juga yoni. Ini yang membedakan laki-laki dan perempuan pada zaman prasejarah yang usianya juga sudah di atas 1000 tahun. Ini yoni. Kalau ini menhir ya. Oke, berikutnya ini lumpang batu, usianya sudah di atas 1600 tahun. Ini digunakan untuk menumbuk ataupun menghaluskan tumbuh-tumbuhan. Berikutnya ini teknologi budaya bercocok tanam pada zaman prasejarah dengan alat seadanya tapi sudah bisa membuka lahan pertanian. Ya, berikutnya ini menhir, ini juga yang membedakan laki-laki dan perempuan pada zaman prasejarah. Ya. Oke, berikutnya kalau ini batu bergores, batu ini digunakan untuk upacara yang bersifat sakral. Karena zaman dahulu kala belum mengenal Tuhan, jadi menyembahnya dengan bebatuan. Berikutnya ini arca megalitik Polonesia. Patung ini menggambarkan pahlawan perang pada zaman dahulu kala. Oke, koleksi berikutnya kalau ini bejana air suci. Ini tempat menyimpan air suci pada zaman prasejarah. Ini setara kebudayaan perunggu, usianya sudah ribuan tahun. Digunakan zaman prasejarah untuk meminta hujan dengan cara ditabuh atau dipukul. Oke, jelas ya, awas turunan jatuh. Sekarang kita masuki prasasti-prasasti yang ada di Museum Lampung. Ini prasasti Malas Pasema, ditemukan di Lampung Selatan pada abad ke-7 Masehi. Hurufnya Palawa, bahasanya Melayu kuno. Ini prasasti Batu Bedil ditemukan di Tanggamus. Kemudian ini prasasti Bungkuk ditemukan di Lampung Timur pada abad ke-7 Masehi. Hurufnya Palawa sama ya, bahasanya Melayu kuno. Kalau ini peninggalan agama Hindu berupa patung yang diperkirakan usianya sudah ribuan tahun. Ini ada prasasti Bawang ditemukan di Lampung Barat pada abad ke-10 Masehi. Prasasti Ulu Belu di Tanggamus, prasasti Dadak di Lampung Timur. Dan ini ada peninggalan agama Buddha berupa patung yang diperkirakan usianya sudah ribuan tahun. Dan ini ada prasasti Tanjung Raya II, ini ditemukan abad ke-14 Masehi di Lampung Barat. Ya, ini ada sejarah masuknya agama Islam ke Lampung. Dengan ditemukannya Al-Quran, dibuatnya masih menggunakan tulisan tangan. Bahannya dari kulit kayu. Ini menandakan bahwa agama kita Islam sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Jelas ya? Oke, berikutnya ini gerabah alat dapur pada zaman prasejarah.
yang usianya juga sudah ribuan tahun. Berikutnya ini naskah buku kulit kayu, isinya tentang pengobatan, tola bala, kekebalan tubuh, dan ada mantra pemikat gadis. Ya, berikutnya, kalau ini ada koleksi filologika, ini lebih ke aksara Lampung. Ya. Berikutnya ini senjata khas orang Lampung, digunakan bukan untuk berantem, bukan untuk perang, bukan untuk tawuran, tapi untuk upacara adat Lampung. Pahlawan nasional dari Lampung tahu siapa namanya? Raden Intan. Ini adalah benda yang digunakan Raden Intan untuk melawan penjajah. Berikutnya ini bahwa ada yang hanya dicetak di Lampung dan berlakunya di Lampung saja pada zaman pemerintahan kolonial Belanda. Jadi kita harus bangga menjadi warga Lampung karena dalam sejarah pernah mencetak mata uang ya, walaupun hanya berlakunya di Lampung saja. Ya, ini senjata atau pistol peninggalan zaman penjajahan Belanda atau VOC. Berikutnya ini baju zirah. Baju ini dikenakan oleh punggawa untuk menggiring pengantin adat Lampung Saibatin. Ya, berikutnya ini macam-macam keramik asing dari berbagai belahan negara. Kenapa bisa sampai ke Lampung? Ini menandakan bahwa warga Lampung sudah melakukan kontak perdagangan dengan Tiongkok. Makanya ditemukan berbagai macam jenis keramik asing dari berbagai belahan negara. Ya, ini bisa dilihat ini alat dapur orang Lampung untuk memasak masakan khas Lampung ya. Ya, kalau yang di depan itu tempayan besar. Ini digunakan gadis Lampung untuk berendam sebelum melangsungkan akad nikah. Ini ditemukan di Desa Kedondong, Kabupaten Pesawaran. Ritual ini berlangsungnya ratusan tahun yang lalu. Oke, kalau ini hasil bumi Lampung yang terkenal yaitu kopi, lada, dan juga cengkeh. Jadi kita lama ya dijajah kaum Belanda dan Jepang karena mereka ingin menguasai hasil bumi Lampung. Ya, berikutnya ini prasasti angka tahun dan juga perkembangan aksara Lampung. Kalian ada ya pelajaran bahasa daerah Lampung? Ada. Sebagai bentuk pelestarian adat budaya Lampung dengan di setiap sekolah diadakan mata pelajaran bahasa daerah Lampung. Oke, kita ke lantai atas mengenal adat budaya Lampung. Silakan. Menggunakan adat Lampung Saibatin. Ritual ini berlangsungnya 100 tahun yang lalu. Koleksi berikutnya. Koleksinya ini masih dalam perawatan. Ada foto gambaran sunatan 100 tahun yang lalu. Berikutnya ini poging atau gamelan digunakan untuk apa? Mengiringi lagu-lagu Lampung. Kalau ini ritual asah gigi. Meratakan gigi paling atas bagian depan dilakukan oleh remaja putri yang beranjak dewasa, gunanya untuk pengendalian diri. Kalau ini kamar pengantin Lampung Saibatin perkiraan 200 tahun yang lalu. Ini adalah pelaminan dan juga pakaian adat Lampung Saibatin. Warnanya merah cerah, ini menandakan keceriaan pada masyarakat Lampung Saibatin. Kalau ini namanya perahu kajang, usia perahunya sudah 120 tahun. Perahu ini berasal dari Lampung Tengah Terbanggi Besar. Ini alam gemisir digunakan untuk mengarak pengantin adat Lampung Saibatin. Berikutnya ini adalah upacara adat masyarakat Lampung Saibatin sama Lampung Barat. Ini kain penutup jenazah usianya sudah 400 tahun. Nggak bisa sembarangan orang kalau meninggal memakai kain ini kalau bukan keturunan raja atau raja yang meninggal. Berikutnya ini kain inur. Usia kainnya sudah 300 tahun. Kain ini berasal dari Lampung Selatan. Kalau ini kain kapal. Kenapa namanya kain kapal? Karena bentuknya seperti kapal. Usianya ini alat penenun kain tapis yang usianya sudah 200 tahun lebih. Kalau ini macam-macam selendang orang Lampung digunakan untuk upacara adat Lampung. Kalau ini macam-macam kain tapis
bayi selain akikah diselenggarakan juga syukuran adat menggunakan adat Lampung Papadun. Ritual ini berlangsungnya 100 tahun yang lalu. Sudah 100 koreksi, ada pertanyaan tidak nak? Ada yang ingin ditanyakan? Boleh keliling lagi ya? Masih boleh keliling-keliling atau ingin foto